warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Farel Yoga. Saya Dimas Adel Saputra. Saya Yadira Firdaus Solitus. Akan membawakan materi dari mata kuliah koperasi mengenai organisasi dan keanggotaan koperasi. Langsung saja, bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang dua atau lebih yang secara formal berkumpul untuk bekerja sama untuk memenuhi keinginan tertentu. Organisasi koperasi adalah sistem koperasi dengan orang-orang yang berbagi keinginan dan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di satu tempat, yaitu koperasi. Ciri terpenting koperasi yang membedakan dengan pengusaha lainnya adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu, menurut IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, dalam PSK tahun 2007, koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kemandirian, tolong menolong, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, kebersamaan, dan demokrasi. Koperasi mendirikan, mengadministrasi, membiayai, dan mengendalikan serta membedakan sendiri para anggotanya. Tugas utama koperasi adalah memajukan kepentingan keuangan para anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan. Ketika kapasitas pelayanan koperasi bagi anggotanya berlebihan, maka kelebihan kapasitas pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Pada dasarnya, orang-orang yang membentuk koperasi ingin memenuhi kebutuhan pekerja yang sebagian besar diakumulasikan dalam tujuan bagaimana koperasi dikendalikan dan dioperasikan dan bagaimana S1 berjalan. Kemampuan untuk mencapai tujuannya menjelaskan alasan keunggulan koperasi. Anggota pengguna layanan dapat menjadi klien dan pemilik perusahaan yang mencari investasi. Selanjutnya saya akan melanjutkannya. Di sini ada iklan manajemen koperasi. Layanan koperasi pada anggota merupakan jasa yang diberikan koperasi pada memajukan bisnis anggotanya. Oleh karenanya, sebagian koperasi merupakan pemberi pelayanan yang bertugas menanggung dan menaikkan pelayanan pada bisnis anggotanya. Pentingnya pelayanan pada anggota koperasi dinyatakan Hans Mungga tahun 1997 bahwa sesuai dengan tujuan koperasi, maka prioritas yang diberikan buat menaikkan kesejahteraan anggota, pertumbuhan perusahaan koperasi yang berkesinambungan bukanlah tujuan akhir, melainkan adalah pembenahan pada kaitan menggunakan pemugahan kapasitas koperasi pada rangka peningkatan kesejahteraan anggota. Oleh karenanya, buat menaruh pelayanan yang baik pada anggota koperasi wajib mewujudkannya melalui penyediaan barang dan jasa yang sinkron, menggunakan hasrat anggota, menggunakan penawaran harga, kualitas dan syarat yang lebih menguntungkan anggota berdasarkan dalam penawaran yang ditawarkan sang pasar. Ini ada karakteristik yang wajib dimiliki koperasi supaya bisa dianggap menjadi sentra pelayanan dari Muslimin Nasution pada tahun 1990 merupakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada mampu menyediakan wahana dan bahan kebutuhan warga yang sinkron, menggunakan program menjadi insan baik buat kebutuhan konsumsi, juga beraktivitas produksi. Yang kedua ada mampu berperan buat membangkitkan inisiatif lokal supaya seluruh warga bisa menaikkan kiprah sertanya pada proses pembangunan dan menikmati output pembangunan tadi. Yang ketiga ada dapat berperan menjadi wahana pada proses transformasi struktural
pemasungan distribusi, faktor-faktor produksi dan pendapatan. Oleh karenanya, pelayanan yang baik berdasarkan koperasi akan menaikkan partisipasi anggota. Demikian juga koperasi menjadi organisasi ekonomi adalah wadah aneka wajar aktivitas ekonomi warga, khususnya para pembuat tempe tahu mampu diterima sama anggota lantaran adanya pelayanan yang diberikan tujuan menggunakan bentuk dan kebutuhan yang diberikan sama anggota sebagai akibatnya bisa menaikkan partisipasi anggota. Menurut Sugiarto pada tahun 2002, mengukur keberhasilan koperasi jangan hanya ditinjau berdasarkan isi kemampuan koperasi pada membuat SHU, namun yang wajib ditinjau berdasarkan kemampuan pada mempromosikan ekonomi anggotanya atau benefit ekonomi. Pendapat tadi sinkron pendapat Rocky pada tahun 2003, koperasi akan sangat menarik jika benar-benar manfaat ekonomi bagi anggotanya. Oleh karenanya, orang akan tertarik sebagai anggota koperasi karena mereka akan memperoleh manfaat berdasarkan koperasi. Apabila manfaat ekonomi yang diperoleh anggota besar, maka mau berpartisipasi secara aktif dalam koperasi tadi, karena salah satu tujuan menjadi anggota adalah menikmati manfaat. Baik, yang selanjutnya adalah unsur-unsur organisasi koperasi. Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, maka harus dilengkapi dengan perangkat organisasi tambahan. Struktur organisasi koperasi terdiri dari majelis anggota, pengurus dan pengawas. Dan selanjutnya itu adalah unsur permusyawaratan. Seperti dalam bentuk ekonomi lainnya, instrumen organisasi koperasi merupakan pilar yang menentukan tumbuh atau matinya koperasi. Alat pelengkap bagi organisasi kolaboratif. Selain itu, untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai juga merupakan alat untuk menentukan bagaimana tujuan akan dicapai tujuan tersebut. Dan selanjutnya adalah majelis umum atau umum adalah badan tertinggi koperasi, namun bukan berarti rapat umum tidak terbatas kekuasaan tinggi majelis. Anggota memegang kekuasaan tinggi dalam koperasi yang tercermin dalam forum rapat anggota yang secara teknis sering disebut sebagai proper rapat anggota, yaitu RAT. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tugas dan wewenang majelis. Dan bagian B yaitu mediator atau pengurus koperasi memiliki kedudukan yang sangat menentukan bagi persidangan. Koperasi sebagai organisasi kemasyarakatan pemilik koperasi dipilih oleh majelis umum koperasi. Dan selanjutnya adalah pengawas. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak mensyaratkan adanya koperasi pada prinsipnya merupakan tanggung jawab langsung anggota. Maka dari itu semua koperasi perlu memiliki badan pengawas yang khusus, perlunya kewenangan pengawasan di setiap koperasi. Pengawasan adalah pengawas dan penyelenggaraan kebijakan manajemen. Tugas pokok pengawas adalah mengendalikan pelaksanaan tugas administrasi sedemikian rupa sehingga tidak ada penyimpangan dari program kerja yang diputuskan dalam rapat dan RAB koperasi menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Halo, perkenalkan nama saya Endang Lita Besi. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri umum organisasi koperasi dan badan usaha koperasi. Jika seorang pengusaha non-koperasi menggunakan modal sebagai faktor utama dalam usahanya, maka disebut itu korporasi atau corporation. Maka dalam koperasi, anggota merupakan faktor atau peran utama dalam usahanya.
sehingga itu disebut korporasi, asosiasi anggota, atau anggota asosiasi. Di sini yang dimaksud dengan asosiasi anggota itu dikatakan bahwa koperasi itu disebut sebagai perusahaan milik pengguna jasa, sedangkan perusahaan swasta adalah perusahaan milik investor. Nah, bedanya itu ada ciri-ciri umum dari organisasi dan badan usaha koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Nah, bersifat sukarela dan terbuka itu koperasi secara terbuka dia menerima sebagai anggota siapa saja yang berminat untuk bergabung tanpa memandang status masyarakat, baik itu dari kalangan bawah, kalangan atas maupun yang menengah. Karena di setiap orang itu mempunyai hak yang sama untuk mendaftar dan tidak akan dipaksa, karena memang tidak dipaksakan untuk mewajibkan semua anggota masyarakat mendaftar sebagai anggota menjadi bagian dari koperasi yang akan dibentuk. Terus yang kedua itu pemerintah dilaksanakan secara demokrasi. Menurut peraturan yang ada, koperasi itu membentuk struktur organisasi yang berdasarkan kekeluargaan yang mengikuti prinsip demokrasi dalam menyelenggarakan rapat umum, pembentukan atasan, mengangkat pengurus, dan mengangkat atasan sebagai pegawai koperasi. Terus yang ketiga itu ada SHU. SHU itu didistribusikan secara adil sesuai dengan jumlah kegiatan perusahaan masing-masing. Nah, dia itu tujuan koperasinya itu adalah keberhasilan masyarakat pada umumnya dan para anggota pada khususnya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota, koperasi dia berusaha untuk adil dan sederajat mungkin, terutama dalam kaitannya dengan pembagian hasil komersial atau pembagian SHU, sisa hasil usahanya. Mengingat kepercayaan terhadap tata kelola koperasi yang diupayakan oleh setiap anggota memandirikan pada jumlah yang disediakan dan layanan bisnisnya. Terus yang keempat itu ada pendapatan modal. Pendapatan modal itu koperasi memberikan timbal balik kepada anggota yang telah menanamkan modal dan mempercayakan koperasi dengan pengelolaan modal sesuai dengan kewajaran. Keseimbangan dan batasan modal yang diberikan oleh anggota secara transparan sehingga anggota jelas dan mengerti bahwa koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Terus yang kelima itu kemandirian. Koperasi menganut asas kemandirian, berada bawah organisasi lain dan tidak bergantung pada organisasi lain. Karena koperasi itu bersifat mandiri dalam membentuk struktur organisasi, untuk mengelola dan mengarahkan usahanya juga sendiri. Terus dia meningkatkan kesejahteraan anggota dan komunitasnya. Nah, terus yang keenam itu pendidikan koperasi. Pendidikan koperasi itu mempunyai arah dan tujuan dapat bersama-sama. Jadi mereka itu punya arah dan tujuan yang sama untuk memimpin kegiatan positif yang melakukan keahlian dalam operasionalnya. Oleh karena itu diperlukan ada pelatihan dan pembinaan untuk menerapkan agar koperasi dapat bermanfaat sebagai wadah yang berdasarkan asas kekeluargaan, mampu membentuk koperasi merupakan dasar dari koperasi. Terus yang ketujuh itu kerjasama antara koperasi. Koperasi itu dianggap mandiri dalam organisasinya, namun dalam operasional usahanya, koperasi tetap membangun hubungan dan kerjasama antara koperasi dalam bentuk komunitas dan interaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena koperasi didasarkan pada kekeluargaan dan menjaga kelangsungan hidup koperasi. Karena mereka itu selalu berusaha untuk bekerja sama dan memperluas industri dan saling mendukung. Nah, di sini juga saya mengambil kesimpulan dari yang tadi saya jelaskan, yaitu tujuan koperasi itu bukan mencari untung sebesar-besarnya, tapi dia mensejahterakan anggota. Terus masyarakat juga lewat pengelolaan yang efisien, profesional, dan mereka juga merasakan asas kekeluargaan. Terus koperasi itu harus sukarela, terbuka
demokratis dari satu anggota, satu suara. Pembagian SHU juga sesuai jasa usaha mereka, bukan dari modal. Terus kasih balasan jasa modal yang wajar, mandiri, aktif, berpendidikan, dan penyuluhan anggota dalam kerjasama dalam koperasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.